Berikutnya, yang harus kamu tahu juga kalibrasi dan gelombang. Perhatikan kalibrasi EKG normal berikut ini. Standar rekaman EKG, kecepatan rekaman 25 mm per detik. Sementara kalibrasinya 1 mV sama dengan 10 mm. Kecepatan rekaman menentukan kecepatan EKG ke samping, kalibrasi milivolt ke atas. Ukuran di kertas EKG, perhatikan kotak kecil dan kotak besar. Untuk garis horizontal, tiap 1 mm atau satu kotak kecil itu 0,04 detik. Jadi kalau 5 kotak kecil itu sama dengan satu kotak sedang, itu 0,2 detik. Dan tiap 25 mm atau 5 kotak sedang sama dengan satu kotak besar, itu 1 detik. Sementara garis vertikal ke atas 1 mm, satu kotak kecil sama dengan 0,1 mV. 10 mm, 10 kotak kecil itu 1 mV. Perhatikan ukuran normal ini. Pastikan kamu sudah menghafal. Lihat gambar EKG gelombang P menunjukkan depolarisasi atrium, kompleks QRS, depolarisasi ventrikel, ST segmen, repolarisasi ventrikel, PR interval dimulai dari awal gelombang P hingga awal gelombang Q. Sementara QT interval dari awal gelombang Q hingga akhir gelombang P. Jangan sampai salah, yang mana yang gelombang PR, mana ST segmen, dan mana QT interval. Selanjutnya, gelombang P adalah gelombang yang sudah kita bahas sebelumnya, ditimbulkan oleh depolarisasi atrium. Normalnya, tingginya tidak boleh lebih dari 0,3 mV dan lebarnya tidak lebih dari 0,12 second. Atau ke atas maksimal 3 kotak kecil, ke samping 3 kotak kecil. Selalu positif di lead 2 karena lead 2 aliran listriknya searah dengan aliran listrik jantung, dan selalu negatif di APR karena berlawanan arah dengan listrik jantung. Gelombang P ini penting untuk mengetahui kelainan di atrium, seperti gelombang P mitral dan P pulmonal. Seperti tadi sudah kita bahas, lead 2 pada gambar ini terlihat arahnya sejajar dengan aliran listrik jantung yang normal, sementara APR arahnya berlawanan. Nah, ini gambar P pulmonal. Lihat lead 2 karena defleksinya positif dan lebih mudah melihat gelombang P. Pada gelombang P pada gambar ini terlihat tidak normal karena yang normal tingginya tidak lebih dari 3 dan lebarnya tidak lebih dari 3. Sementara gambar ini tingginya lebih dari 3 kotak kecil sehingga disebut P pulmonal. Ini biasa terjadi pada hipertrofi atrium kanan. Sementara gambar yang ini kita lihat disebut P mitral. Gelombang P normal lebarnya tidak lebih dari 3 kotak kecil. Sementara pada gambar ini lebarnya lebih dari 3 kotak kecil. Disebut P mitral. Seringnya terjadi pada hipertrofi atrium kiri. Oke, berikutnya kompleks QRS. Ini tadi sudah dibahas. Ditimbulkan oleh depolarisasi ventrikel. Normalnya lebar kompleks QRS itu 0,06 sampai 0,12 detik atau sekitar 1,5 sampai 3 kotak, dan tingginya tergantung posisinya di lead mana. Tapi normalnya lebarnya 0,06 sampai 0,12 detik atau sekitar 1,5 sampai 3 kotak kecil. Tapi gelombang Q yang normalnya lebarnya kurang dari 0,04 detik atau kurang dari 1 kotak kecil, dan dalamnya tidak boleh lebih dari 1/3 R. Nah, gelombang Q itu yang mana? Yang ke bawah pertama dari kompleks QRS, yang menggambarkan awal dari fase depolarisasi ventrikel. Ciri-cirinya yang normal tadi sudah. Nah, yang patologis kebalikan dari yang normal. Lebarnya sama atau lebih dari 0,04 detik atau 1 kotak kecil, dan dalamnya lebih dari 1/4 atau 25% tinggi gelombang R. Nah, untuk apa kita mengetahui gelombang Q patologis? Menunjukkan adanya old infarct atau nekrosis miokard,
yang sudah berlangsung lama. Berikutnya setelah gelombang Q adalah gelombang R. Ini yang positif pertama pada kompleks QRS. Setelah gelombang R diikuti oleh gelombang S. Defleksi negatif sesudah gelombang R. Jadi Q diikuti R diikuti S. QRS kompleks menggambarkan fase depolarisasi ventrikel. Kalau ada yang abnormal menunjukkan adanya hipertrofi ventrikel, bisa juga bundle branch block dan lain-lain. Ini adalah jenis-jenis istilah untuk berbagai bentuk gelombang QRS. Ada yang Q besar, R besar, menandakan Q-nya besar dan R-nya juga besar. Q kecil, R-nya besar, R-nya kecil, S-nya besar, R besar, S kecil, R besar, Q besar dan S besar tanpa S, atau RR aksen, atau SS aksen. Kita lihat gambar kompleks QRS normal, kemudian nanti ada kelainan di QRS kompleks, bisa bundle branch block, bisa delta wave, bisa premature ventricular contraction. Kemudian gelombang T menggambarkan fase depolarisasi ventrikel sesuai dengan arah gelombang utama kompleks QRS. Jadi kalau QRS-nya positif, harusnya T-nya ikut positif. Tapi kalau QRS-nya positif, T-nya negatif, berarti T terbalik atau T invert. Biasanya positif di sadapan 2, karena QRS juga positif di sadapan 2. Normalnya di dada itu kurang dari 10 mm tingginya, di ekstremitas kurang dari 5 mm. Paling kecil 1 mm atau 1 kotak kecil. Nah, kalau ada yang abnormal di gelombang T, ini menandakan adanya iskemia atau infark, dan biasanya kelainan elektrolit lebih sering terjadi di gelombang T. Kita lihat gelombang T yang normal. Tadi ingat, tingginya tidak boleh lebih dari 10 mm di gelombang dada dan kurang dari 5 mm di ekstremitas. Kemudian ada T inverted, jadi kalau QRS-nya positif, T-nya juga harus positif. Dan kelainan pada kadar elektrolit, terutama kalium, disebut T-tau. Nah, kemudian PR interval. PR interval itu dari depolarisasi atrium sampai depolarisasi ventrikel, antara permulaan gelombang P sampai awal QRS. PR kompleks ditentukan oleh frekuensi jantung. Kalau denyutnya lambat, intervalnya panjang. Normal 0,12 sampai 0,2 detik, atau sekitar 2,5 kotak sampai 5 kotak kecil. Nah, kalau intervalnya pendek, berarti antaranya terlalu cepat. Dari SA ke AP terlalu cepat atau dipercepat. Biasanya sindrom, namanya Wolff-Parkinson-White atau WPW. Tapi kalau intervalnya panjang, berarti ada perlambatan. Perlambatan ini biasanya ada pada blok AV terutama. Tapi kalau intervalnya berubah-ubah, kadang lambat, kadang panjang, kadang pendek, kadang panjang, biasanya ini namanya wandering pacemaker. Ada pemicu jantung di luar SA dan AV. Kita lihat dari interval yang normal, jaraknya dari awal gelombang P sampai awal gelombang kompleks QRS, normalnya 0,2 sampai 0,2 atau 2,5 sampai 5 kotak. Kemudian kalau yang memanjang itu lebih dari 0,2 atau lebih dari 5 kotak. Memendek, yang memendek dengan gelombang delta ini biasanya terjadi pada Wolff-Parkinson-White. Kemudian interval QRS. QRS kompleks menggambarkan aktivitas depolarisasi ventrikel dari awal gelombang Q sampai gelombang S atau QRS kompleks. Tadi sudah dibahas juga, normalnya interval 0,12 detik atau sekitar 3 kotak kecil. Kalau melebar itu tandanya kemungkinan ada bundle branch block, hiperkalemia, konduksi ventrikel, atau preeksitasi dan aritmia. QT interval
ini dari awal gelombang Q sampai akhir gelombang T. Nah, menggambarkan depolarisasi dan repolarisasi ventrikel. Nah, QT interval dipengaruhi oleh frekuensi jantung. Nah, kalau abnormal biasanya karena penggunaan obat. Kalau memanjang, quinidin dan hipokalsemi. Kalau memendek, digitalis atau hiperkalsemi. Nah, ini kita lihat QT interval yang normal, sekitar 0,35 detik. Ini yang memanjang, 0,5 detik. Dan ini yang memendek, 0,3 detik. QT interval tergantung rate. Biasanya kita melihat ke tabel. Ini pada yang normal, QT interval, kemudian hiperkalsemi, kemudian hipokalsemi, kemudian titik J. J itu adalah antara RS dengan T. Jadi peralihan antara RS dengan T. Nah, titik di mana kompleks QRS berakhir dan segmen ST dimulai pentingnya untuk menentukan adanya deviasi segmen ST. Nah, mulai dari titik J sampai permulaan gelombang T. Normalnya isoelektrik kita boleh deviasi sekitar 1 mm sampai 2 mm. Kalau lebih dari 2 mm kemungkinan atau 2 kotak kecil kemungkinan memang sudah terjadi infark atau iskemik. Elevasi segmen ST selain infark juga bisa perikarditis atau aneurisma. Sementara depresi segmen ST biasanya terjadi pada angina, bisa juga terjadi pada infark yang non-STEMI atau penggunaan obat seperti digitalis. Kita lihat depresi ST pada infark miokard. Gambar A ini sangat spesifik untuk iskemik, yang B landai ke bawah spesifik juga untuk iskemik, sementara yang C landai ke atas ini kurang spesifik untuk iskemik. Nah, ini yang normal sebelah kiri, yang sebelah kanan ada ST elevasi. Kita lihat berapa sih yang disebut ST elevasi. Biasanya kalau lebih dari 2 mm naik dari isoelektrik.